Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA ya. Dan untuk saham Bank BCA hari ini minus 0,87% ke level 8.575 ya. Jadi untuk saham Bank BCA hari ini tuh open gap bawah. Tadi open di harga 8.550 sempat naik cuman turun lagi. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham BBCA untuk aslinya net sell ya. Hari ini net sell 48M. Kira-kira siapa aja yang jualan untuk aslinya di saham BBCA? Hari ini tanggal 20 Desember untuk saham BBCA untuk aslinya yang keluar itu ada ZP, KZ, YU, BB ya. Yang paling banyak itu ZP net sell 55M, KZ net sell 30M, YU net sell 18M. Dan untuk aslinya yang masuk hari ini di saham BBCA ada BK dan AK yang paling banyak ya. BK, AK, AI, LG, CC. Versi asing yang masuk. Secara keseluruhan market maker utamanya hari ini di saham BBCA ada ZP dan KZ, keduanya net sell. Kemudian untuk besok ya masih konsolidasi ya, paling kalau masih sepi untuk transaksi BBCA. Soalnya untuk hari ini ya bisa dikatakan belum terlalu ramai ya, secara keseluruhan juga masih didistribusi hari ini untuk saham BBCA, jadi jangan buru-buru buat entry lagi ya, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Kalau masih turun ya supportnya di sini 8.350, tapi kemungkinan untuk besok mungkin di awal market merah dulu ya, soalnya untuk hari ini secara keseluruhan untuk saham BBCA ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung di distribusi. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Untuk resistennya masih di 8.700, supportnya di 8.350. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Hari ini untuk saham Bank BRI masih turun sama kayak Bank BCA. Hari ini untuk saham BRI juga open gap bawah. Tadi itu open di 4.930. Sempat naik, cuman belum sempat ke area resisten ya. Ditarik turun lagi. Jadi untuk saham Bank BRI ya masih konsolidasi di bawah resistennya. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk hari ini sih di BBRI aslinya net buy ya, hari ini net sell ya. Jadi untuk hari ini untuk aslinya net sell 53,2 M di saham Bank BRI. Yang net buy itu di Bank Mandiri ya, saya kok lupa tadi. Di saham BBRI hari ini untuk BBRI hari ini tanggal 20 Desember secara keseluruhan yang keluar itu ada YU, KZ, CS. Nah, ini asing semua. YU, KZ asing dan untuk CS-nya lokal ya. Untuk CS lokal ini malah murni 100% transaksinya sell, jualan ya di saham Bank BRI. Untuk YU net sell 89M, untuk KZ net sell 50M, BB net sell 9M, CC net sell 3,4M. Dan yang masuk hari ini di saham Bank BRI ada BK, CS, ZB, RX, DX ya. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell hari ini. Dan kemungkinan untuk besok, kalau menurut saya mungkin untuk Bank BRI ini kalau ya SG-nya masih merah atau masih lesu untuk transaksinya besok ya ada kemungkinan untuk saham Bank BRI masih konsolidasi di bawah 4.980 ya, kemungkinan seperti itu. Jadi range area konsolidasinya itu ya sedikit di bawah 4.980 sampai area sini 4.860 ya. Jadi perhatikan saja level ini kalau turun 4.860. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemungkinan sih menurut saya untuk besok masih konsolidasi di area sini-sini aja ya kalau IHSG masih sepi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya net buy. Dan untuk sahamnya hari ini untuk saham Bank Mandiri naik sendiri ya. Untuk saham Bank Mandiri hari ini
ditutup surplus 0,5% ke level 10.050. Naik tipis. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk ASINY-nya sih net buy ya di saham BMRI hari ini. ASINY-nya net buy 62M. Siapa yang masuk? Apakah CS? Soalnya untuk Bank Mandiri ini ya CS masih masuk sih. Hari ini untuk ASINY-nya yang paling banyak masuk itu BB 40M dan RX 24M, CS masuk lagi 21M, BKYU. Dan untuk BB ini malah 100% transaksinya buy ya di saham Bank Mandiri. Dan yang jualan untuk ASINY-nya ZBCC secara keseluruhan untuk ASINY-nya net buy dan juga diakumulasi oleh BB ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk soalnya untuk BB baik asingnya dan lokalnya juga sama-sama net buy ya di saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kemudian untuk besok ya, untuk resistennya di sini masih di 10.100. Perhatikan saya level ini kalau naik ya, kalau belum bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan masih konsolidasi untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BRIS ya, dan untuk saham BRIS hari ini masih turun, padahal tadi itu sempat naik, ternyata turun ya, close di harga 1.100, ini pas di area support. Kira-kira besok gimana untuk saham BRIS? Ini sih pas di support 1.100, jadi udah nutup gap yang di sini ya. Yang gap yang di sini udah ketutup hari ini untuk saham BRIS. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk BRIS hari ini, untuk ASINY-nya net buy, net buy 775 juta. Untuk BRIS hari ini tanggal 19 Desember. Kok 19? Hari ini tanggal 20 Desember ya. Hari ini tanggal 20 Desember untuk BRIS secara keseluruhan sih, walaupun ASINY-nya net buy tadi cuma 770-an juta, tapi untuk BRIS ini didistribusi oleh OD ya, OD net sell 9,9M ya. OD ini OD lokal ya, jadi yang distribusi itu lokal. Untuk ASINY-nya yang masuk itu YU, CC, AK, KK cuman nggak terlalu banyak ya, nggak kecil-kecil untuk nominalnya. Jadi untuk saham BRIS ya bisa dikatakan untuk hari ini masih di distribusi. Jadi untuk besok hati-hati kalau langsung merah untuk saham BRIS ya, jangan buru-buru buat entry ya, takutnya kalau masih turun terus untuk saham BRIS ini ya mungkin bisa ke 900 ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya, apalagi ini habis like isu untuk saham BRIS. Kemungkinan untuk besok sih ya perhatikan saja apakah langsung hijau atau merah ya, soalnya ini pas di area 1100. Kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk harga saat ini sih udah cukup dalam ya untuk penurunannya. Dan untuk laporan kuartal 3-nya itu untuk BRIS ternyata juga nggak sebagus kuartal 2 ya, jadi lebih bagusan kuartal 2. Jadi dari segi fundamental laporan keuangan juga sebenarnya kurang bagus ya untuk di sini, karena ya lebih rendah dibandingkan kuartal 2 kemarin. Jadi ya untuk besok sih kalau masih merah intinya jangan buru-buru entry aja untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Tapi kalau langsung hijau ya bisa jadi masih konsolidasi untuk saham BRIS. Soalnya untuk BRIS beberapa hari terakhir itu juga belum ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 12 juga malah cenderung didistribusikan ya. Oke, itu untuk saham BRIS ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ARTO. Untuk saham ARTO hari ini turun cukup dalam, tadi turun 5,47% ke level 3.630. Jadi untuk saham ARTO hari ini open langsung turun ya. Kira-kira besok gimana untuk saham ARTO? Apakah masih melanjutkan penurunannya? Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya kayaknya net buy tadi di saham ARTO.
Hari ini untuk saham Arto asingnya net buy 9,9 M ya. Asingnya net buy loh di saham Arto. Kira-kira siapa yang masuk untuk asingnya? Arto hari ini tanggal 20. Untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, ZP ya. AK, BK ini yang paling banyak. AK net buy 6M, BK net buy 4,3M. Dan hari ini yang distribusi itu CS, jadi turun karena didistribusi oleh CS lokal ya. Lokalnya yang distribusi untuk CS dan AK versi lokal itu 100% transaksinya sell di saham Arto. AK-nya naik sell 3,4 M. Jadi kalau kita cek ya secara keseluruhan hari ini untuk saham Arto masih didistribusi oleh AK ya. Jadi masih didistribusi, jadi hati-hati, dan ini distribusinya juga lumayan ya dibandingkan yang masuk hari ini untuk saham Arto. Distribusinya lumayan gede, jadi ada kemungkinan masih cenderung turun ya untuk saham Arto besok. Ya intinya kalau masih merah ya jangan buru-buru buat entry di saham Arto, karena kalau masih turun terus nggak menutup kemungkinan untuk saham Arto bisa ke area 3.200-an. Oke, itu untuk saham Arto ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resisten terdekatnya ya di area sini 3.860 udah jadi resisten untuk saham Arto. Nah, selanjutnya kita cek saham BBYB yang hari ini ARB ya. Dan untuk saham BBYB hari ini ARB ke level 665 ya. ARB untuk BBYB. Ya, ARB. Dan yang ngantri di overnya masih ada 20-an ribu lot. Apakah besok ada kemungkinan rebound atau enggak? Kalau secara teknikal supportnya di 655. Jadi 10 poin lagi untuk saham BBYB ke area support ya. Apakah ada yang jaga harga di area sini atau tidak untuk besok? Kita lihat aja besok ya. Dan untuk hari ini sih untuk BBYB aslinya net sell 190 juta aja, nggak terlalu banyak. Jadi didominasi oleh lokal mungkin ya untuk saham BBYB. Kita cek ya untuk transaksinya. BBYB hari ini tanggal 20 Desember MG jualan 10M ya. Kemungkinan sih ini yang bikin ARB, soalnya untuk MG itu market maker utama di saham BBYB ya. Valuasinya 25M dan net sell 10M. Untuk ZP-nya net sell 8,7M. Dan kalau kita cek untuk transaksi BBYB itu emang cenderung didominasi oleh MG. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember aja untuk MG, valuasinya paling gede 349M dan net sell 16M ya. Jadi kalau kita cek dari tanggal 1 Desember malah untuk BBYB ini ya cenderung diakumulasi ya. Ini PD udah net buy 23M, OD net buy 15, LC net buy 12. Cuman karena market makernya MG dan MG-nya itu cenderung ya trading lah di saham BBYB, kadang langsung naikin, kadang langsung bikin ARB. Kemudian untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih yang nampung AZ, BD, CB, SQ, XC. Kemudian mungkin di awal market merah dulu ya. Jadi kalau langsung merah, perhatikan saja level 6055 ada yang jaga harga atau enggak. Kalau enggak ada yang jaga harga di area 650 655, enggak ada yang jaga harga di area situ, jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham PNLF ya. Hari ini PNLF juga ARB. Ya, ini Pak sahamnya Pak Looking Home kalau masih ya, kalau belum keluar. Jadi untuk hari ini PNLF turun ARB ke harga 400. Ya, ARB. Dan kalau masih turun terus untuk saham PNLF bisa nggak menutup kemungkinan ke area sini 332 ya. Tapi sebelum ke area itu mungkin untuk besok perhatikan saja level ini. 3.374 ya. Perhatikan saja level ini. Kalau besok di area sini nggak ada yang jaga harga atau ya distribusinya cukup kuat, mending wait and see aja dulu ya untuk sampai PNLF. Soalnya kalau masih turun terus ya ngejar di sini untuk PNLF 330-an.
Soalnya udah jebol sih ya. Untuk hari ini open langsung turun dan untuk candlenya ini nggak ada perlawanan naik ya. Ini cukup strong untuk bullishnya, candle bullish Marubozu. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk PNLF apakah sudah ada yang nampung? Untuk hari ini sih untuk asingnya net buy ya, net buy 1,1 M. Jadi walaupun ARB asing masuk 1,1 M di sampai PNLF. Dan hari ini untuk PNLF secara keseluruhan sih tanggal 20 Desember turunnya ini ada yang nampung ya. Jadi walaupun turun untuk sampai NLF hari ini ada yang nampung. Jadi ada kemungkinan besok sih ya mudah-mudahan nggak ARB ya. Soalnya kalau kita perhatikan hari ini sih ada PG yang masuk 8,2 M. Jadi ditampung oleh PG masuk di harga 400 ya. Pas di harga ARB. Jadi di harga ARB PG langsung ke HK tadi 8,2 M ya. Cuman belum sempat naik aja. Mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih untuk besok terjadi technical rebound ya. Kalau open gap bawah sih kemungkinan terjadi teknik naik ya, ada perlawanan naik kalau misal open gap bawah. Soalnya untuk saham PNLF hari ini juga ya bisa dikatakan ada yang nampung ini. Yang nampung selain PG ada GR, Asia, PG ini yang nampung di harga ARB-nya ya. Kemungkinan untuk besok ya kalau mau spekulasi buy ya amannya buat copet-copet aja untuk sampai NLF untuk saat ini. Soalnya untuk trennya itu cenderung bearish kalau setelah nyentuh level tertingginya ini ya. Cenderung bergerak turun, naik, turun, bearish. Dan kalau masih turun terus, yang pertama support terdekatnya di area sini. Setelah histori di 372, 372, 374 dan jebol di bawah itu bisa ke area sini. Untuk hari ini sih ada yang nampung, mudah-mudahan untuk besok sih terjadi technical rebound ya, paling nggak seperti itu untuk sampai NLF. Oke, itu untuk sampai NLF tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham VTNY dan untuk saham VTNY hari ini naik ya, naik 3,17% ke level 390. Jadi untuk saham VTNY hari ini sedikit open gap bawah, tadi itu open di 376 sempat ke level 412 cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya VTNY hari ini untuk asingnya net sell 12 juta aja. Dan untuk market makernya gimana? Untuk underwriternya apakah masih nampung? Nah, ini untuk transaksi VTNY hari ini secara keseluruhan sih ODSH netbuy ya. Jadi ya ada lebih banyak yang masuk sih, bisa dikatakan seperti itu untuk saham VTNY. Kalau kita cek dari awal IPO untuk saham VTNY, SF ya, SF masih hold, masih dikumpulin SF, AVG-nya di 370. Floating profit berarti untuk SF hari ini floating profit 370. 20 poin ya untuk SF AVG-nya di arah sini. 370. Jadi mungkin kemarin ya pas turun tanggal 19 Desember itu kan turun karena mungkin itu AVG-nya SF. Jadi untuk harganya ditarik naik untuk hari ini. Kemungkinan untuk besok ya ada kemungkinan masih hijau ya. Cuman paling volatilitasnya tidak terlalu, range pergerakannya itu nggak terlalu lebar. Jadi kalaupun naik kayaknya nggak nyampe 10% itu, kayaknya nggak nyampe. Kayaknya ya. Cuman kita lihat aja besok. Menurut saya sih masih naik, cuman nggak terlalu tinggi untuk saham VTNY. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya di saham VTNY itu CP, YP, keduanya net sell, untuk MC-nya net buy. Dan kalau kita perhatikan juga net valuasinya itu nggak terlalu gede ya, walaupun UDSH hari ini cenderung ya akumulasi ya, satu eman. Oke, itu untuk saham VTNY ya. Kemudian untuk besok ya untuk supportnya di sini. Jadi untuk AVG-nya si SF di 370 itu dijadikan support aja.
Jadi kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat area sini ya. Soalnya untuk SF AVG-nya di 370. Oke, itu untuk saham VTN ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.